Bincang bersama. Smart listeners, kalau kita lihat perkembangan musik Indonesia sekarang, rasanya muncul banyak banget ya musisi-musisi muda yang multi talent dan nggak takut-takut gitu untuk mengeluarkan karya-karya yang mereka banget gitu. Dan kali ini dalam podcast Bincang Bersama kita akan ngobrol-ngobrol sama salah satu sosok yang sudah melalang buana di ajang pencarian bakat dan juga sudah punya 2 single yang juga cukup pecah di telinga masyarakat Indonesia. Sudah hadir Anggis Devika. Hai Anggis. Devaki. Astaga, aku kebalik. Hai Anggis Devaki. Halo. By the way, Devaki itu nama apa tuh artinya? Kamu kan orang Bali ya? Orang Bali. Kalau Devaki itu kalau dibilang sih ibunya Dewa Krishna. Oh, oke. Karena aku kurang familiar, sorry banget Gak ya apa-apa. Anggis ya. By the way, senang banget Anggis akhirnya bisa main ke Smart FM, Smart Listeners, dan juga kita akan ngobrol tentang singlenya. Tapi aku penasaran dengan perjalanan karir Anggis karena kamu ikut The Voice iya, Indonesian Idol juga iya. Tapi emang sejak kecil udah cinta banget sama musik, Anggis, atau seperti apa? Sebenarnya dari kecil aku malah anaknya malu-malu Malu-malu, gitu. oke. Terus sebenarnya udah suka musik tapi cuma di kamar mandi doang, terus nyanyi-nyanyi. Terus akhirnya aku ditunjuk sekolah buat ngewakilin sekolah secara random gitu, dan mau nggak mau aku harus les nyanyi. Padahal tadinya aku takut les nyanyi gitu. Jadi aku semenjak les nyanyi, aku ketagihan kayak ikut lomba-lomba. Nah dari situ aku ikut The Voice, akhirnya aku keluarin single setelah The Voice, terus aku ikut Idol lagi, dan akhirnya sampai sekarang. Oke, berarti kamu besar dan lahir di Bali kah? Karena aku orang asli Bali. Asli Bali. Berarti kalau nama lengkapnya Anggis apa tuh? Pande Putu Damai Anggis Devaki. Panjang banget ya. Panjang, orang Bali. Orang Bali pasti selalu panjang Panjang. namanya. Berarti kamu anak keberapa nih? Pertama. Gimana rasanya akhirnya anak pertama harus terbang dari Bali ke Jakarta untuk merantau dan mengejar karir? Pasti homesick sih. Homesick karena ya? awal-awal kayak pengen pulang gitu kan. Tapi ya kita harus berkarir. Betul. Gitu. Mau nggak mau harus di Jakarta, dan mama papa juga sangat support banget gitu. Dan ya udah, maksudnya ya sambil belajar mandiri juga biar bisa ya udah sendiri gitu. Yes. Oke. Tapi tetap dalam pantauan mama papa juga. Betul. By the way, kamu umur berapa? 21. 21. Aduh, masih muda banget ya. Beda ya comparationnya ya. Waduh. Tapi kalau kita cerita masa kecil kamu di Bali, karena kalau Audrey pikir gitu ya, kayaknya tinggal di Bali itu jadi idaman banyak masyarakat Indonesia gitu ya, karena kalau misalnya lahir dari Bali, besar di Bali, kalau suntuk dikit ya bisa langsung ke pantai dengan hiburan segala macam, bisa refresh lihat bule-bule gitu ya. Kamu ngerasain hal itu nggak, atau terasa biasa aja karena udah stay di Bali cukup lama? Kalau jujur biasa aja. Karena mungkin aku ya dari kecil banget, dari lahir gitu udah tahu Bali. Terus pantai, ngeliat pantai itu setiap hari. Kayak misalnya aku perjalanan ke sekolah pun aku lihat pantai gitu. Jadi kayak hal yang biasa aja buat aku. Tapi maksudnya tetap indah, cuma ya aku udah biasa liatnya gitu. Tapi tetap asik juga. Kadang aku kalau misalnya emang pengen pergi banget healing, aku pasti kadang ke pantai gitu. Kalau pantai favorit ya Anggis yang sering aku kunjungin aja sih Sanur sih. Sanur. Karena di situ ada restoran-restoran juga kan sampingnya, jadi aku lumayan sering ke Sanur, Pantai Mertasari ya namanya. Oke, jadi smart listeners yang mungkin pengen ke Bali bisa datang ke Sanur seperti itu. Kalau kita ngomongin masa kecil kamu, tadi kamu bilang kan memang cukup pemalu ya anaknya ya, terus juga nyanyi di kamar mandi aja gitu pedenya, dan akhirnya yaitu lomba les musik, les nyanyi lah gitu. Setelah les nyanyi, apakah kamu udah punya ketertarikan gitu dengan musik? Kayaknya aku pengen deh jadi penyanyi. Atau justru mimpi lain nih yang ada di Anggis waktu kecil? Enggak sih, dari awal udah les nyanyi tuh langsung jatuh cinta dengan musik gitu loh. Jadi kayak aku emang pengen jadi penyanyi sih, dan aku emang seriusin pengen jadi nyanyi nanti gitu. Makanya pada saat itu kayak les-les terus, kayak suka nyari pengalaman aja gitu, walaupun di Bali, tapi kayak aku sering ikut lomba-lomba di sekolah sini. Sekolah ini aku ikutin aja semuanya biar dapet pengalaman aja gitu. Akhirnya aku seriusin ke The Voice Kids. Setelah The Voice Kids aku keluarin single, kayaknya udah 8 aku keluarin, 7 deh, 7 single. Iya, dari jeda The Voice Kids ke Idol 2023 ini udah 8 single, 7 single. 7 single. Itu aku ciptain sendiri semua. Sendiri semuanya. Kamu mulai nyiptain lagu umur berapa? Ingat nggak? 2019. Ya, itu aku coba-coba sih. Oke, gimana? Awalnya struggle sih, maksudnya nggak pede, ada nggak pedenya, terus kayak ada yang kayak struggle kayak
ini bener gak sih nadanya kayak gini, maksudnya lebih banyak gak pedenya aja sih, kayak malu dengerin gitu, tapi lama-kelamaan ya harus bisa sih, maksudnya kayak harus membiasakan juga, dicoba dan memang harus pede aja, dan ternyata ya udah jadi deh gitu. Jadi deh, dan ternyata orang banyak yang suka gitu ya. Thank you. Orang tua gimana waktu momen Anggis akhirnya mungkin punya intention ke musik waktu kecil? Apakah support banget, atau justru kan banyak ya orang tua yang zaman dulu mungkin nanti dulu nak musiknya, fokus dulu deh sekolahnya, nanti kalau udah tamat udah deh terserah. Kalau orang tua aku sih sangat support banget ya. Banget maksudnya kayak dari awal pun juga yang nyuruh les, karena mama mungkin sering denger aku nyanyi di toilet gitu, jadi kayaknya Nena bisa nyanyi deh gitu, tapi udah diajak ayo ikut les nyanyi yuk, tapi akunya nggak mau, karena aku nggak pede dan malu, takut. Dulu tuh mikirnya apa les nyanyi serem ya gitu, dimarah-marahin sama gurunya. Mungkin dulu di ajang pencarian bakat juga gitu nggak sih, serem banget pelatih musik. Oh galak gitu kan, jadi kayak males aja. Dan ternyata semenjak itu jadi mama kayak seneng, happy gitu aku ikut les sama papa. Jadi sampai kayak apa ya, disupport banget, bikin dulu aku sempat album Bali. Sebelum aku The Voice kayaknya aku sempat album Bali dulu, nyanyi berbahasa Bali semua, 11 lagu itu papa yang bikinin music videonya semuanya. Gitu. Jadi kayak support ya semuanya ya. Jadi bersyukur aja punya orang tua support itu. Dan juga nggak banyak ya orang tua yang bisa support anaknya sedalam itu. Kalau aku lihat, apakah memang orang tuanya Anggis juga punya ketertarikan di musik, atau jangan-jangan memang penyanyi ataupun pemain band? Enggak sih. Enggak ya? Kalau mama tuh lebih benar-benar penikmat musik aja. Nanti ya udah dengerin musik gitu. Kalau nyanyi mama nggak bisa, main piano, gitar juga nggak bisa, tapi pendengar dan penikmat musik. Kalau papa mungkin kalau bisa dibilang dulu waktu kayak seumuran Anggis tuh suka ngeband aja sih dulu, tapi bukan yang kayak sosok musisi banget gitu, nggak cuma sekedar tahu-tahu aja. Berarti di masa kecil itu kamu sudah cukup populer lah ya di Bali dengan bisa dibilang, album. Ya. Karena dulu aku sering festival juga di Bali. Jadi kayak dulu tuh tiap bulan tuh tiap minggu tuh ada aja nyanyi gitu, pensi. Terus di festival Bali aku sering nyanyi juga, jadi sudah cukup banyak lah panggungnya di Bali, dan akhirnya memilih untuk ikut The Voice. Siapa yang dorong Anggis pertama kali? Atau justru Anggis sendiri? Sendiri? Iya. Kan kamu bilang kamu tuh kurang pede kan orangnya. Tapi pada saat itu mungkin karena aku udah les-les, terus aku ikut lomba-lomba, jadi aku mulai percaya diri, aku tumbuh gitu. Jadi waktu itu aku lihat di TV gitu lagi season 1-nya waktu itu, aku lihat zaman-zamannya Kristo yang waktu itu. Saya kayak bilang ke mama kayak, makanya pengen ikut The Voice Kids deh. Ya udah, akhirnya audisi lah di Bali, terus nggak tahu tiba-tiba udah jalan maju aja terus. Iya gitu, jadi kayak blessing dari Tuhan aja sih. Gitu. Berarti kamu umur berapa tuh ikut The Voice? 13 tahun. 13 tahun ya. Berarti SMP kelas 1 itu masih muda banget loh, Anggis. Gimana rasanya akhirnya anak umur 13-14 yang mungkin ya kamu ngeliat teman kamu masih sibuk nyiapin UN gitu ya, terus juga mungkin siapin masuk SMA, kamu udah fokus untuk mengejar sesuatu yang kamu suka. Gimana tuh momen di situ? Ada struggle-nya sendiri juga nggak sih? Paling jarang sekolah aja jadinya. Tapi seneng kan? Seneng sih. Jadi sering bolos aja. Tapi sekolahnya mengerti. Karena kayak ini kan sekolahnya juga ngedukung gitu. Jadi kayak ya mau nggak mau ya harus jarang sekolah juga. Jadi jarang ikut pelajaran gitu. Karena kan karantina juga kan waktu The Voice. Jadi semenjak pada saat itu ya sekolah sangat support sih. Apa yang kamu dapetin dari The Voice? Banyak banget. Karena di The Voice tuh benar-benar kita intens sama coachnya. Pada saat itu aku coachnya Tulus. Jadi kayak benar-benar intens banget. Dan dia benar-benar ngajarin kita, benar-benar eye to eye, dia ngajarin beneran gitu. Jadi saking deketnya, kadang Tulus tuh kemarin sempat ngasih sepatu. Dia buat anak-anaknya beliin sepatu. Terus kemarin masuk mobil dia, diantarin ke tempat latihan, kayak gitu-gitu. Jadi sampai sekarang pun akhirnya terjalin komunikasi sama Tulus tuh. Sampai sekarang aku masih WA-WA-an sama Tulus gitu. Jadi dan dia tuh selalu sebelum keluar The Voice kemarin dia bilang, aku pengen kamu nulis lagu gitu. Jadi karena pesannya dia itu, jadi ke-trigger aku buat aku harus bisa nulis lagu sih gitu. Dia pengen keluar dari The Voice, aku nggak boleh berhenti bermusik, dia suruh aku tetap bermusik terus gitu. Jadi dari kata-kata itu aku semakin semangat buat aku
aku harus bermusik dan bisa bikin lagu sendiri. Kebayang nggak sih akhirnya kamu ada di posisi seperti itu? Maksudnya ya sekarang kan udah bisa dikatakan bareng, bisa bahkan bisa sepanggung bareng gitu sama Tulus yang mungkin kita tonton dari TV gitu ya, atau mungkin duet nanti one day, who knows gitu ya. Akhirnya apakah sosok-sosok coach itu ya yang menjadi inspirasi kamu untuk bermusik sampai dengan saat ini? Karena ya gitu, dia bener-bener ngajarin seintens itu. Bukan bener-bener yang ngerasa ya udah ini anak aku gitu. Jadi benar-benar diajarin, kan kita setim gitu. Jadi semenjak itu ya aku jadinya benar-benar terinspirasi banget dari dia. Sampai sekarang makanya aku sampai sekarang tetap ngidolain Tulus. Wah. Gitu. Cuma setiap ketemu dia aku pengen nangis. Iya, karena mengingat masa-masa itu ya, dan akhirnya kamu bisa sampai di saat ini. Jadi kayak benar starstruck tapi maksudnya kayak selalu saya ketemu dia tuh jadi mellow gitu gitu kayak coach gitu. Jadi udah lama ketemu. Terakhir ketemu kemarin dia nyanyi di mall Kelapa Gading gitu. Kayak dia suruh ke backstage gitu. Jadi beneran kayak adik angkat ya? Iya. Tapi after ikut The Voice Indonesia, The Voice Junior Kids ya. Akhirnya kamu balik lagi ke Bali melanjutkan studi kah atau seperti apa? Balik lagi ke Bali. Terus ya udah tetap ngeluarin single-single aja sendiri gitu, berkarya terus. Akhirnya aku lanjutin kuliah dulu ke Singapura. Setelah itu aku selesai kuliah Singapura, aku dapat kesempatan lagi, ternyata ada audisi idol nih. Aku coba-coba lagi dan akhirnya ya masuk gitu. Pas banget timingnya. Yes. Berarti di Singapura lu ngambil apa? Marketing. Kenapa marketing? Kan kamu kan anaknya udah musik banget nih dari kecil gitu. Terus turns out ngambil marketing. Karena menurut aku pengen belajar satu hal yang lain aja gitu. Kalau musik ya udah nyanyi aja, jadi itu bisa dipelajarin. Menurutku, kayak latihan itu udah cukup gitu loh. Tapi karena aku pengen, kalau misalnya selain jadi musisi atau jadi penyanyi pun, aku juga pengen bisnis juga gitu. Dan aku sekarang udah punya bisnis juga. Apa gitu. tuh? Skincare. Skincare. Iya, punya brand sendiri. Jadi sembari aku belajar langsung praktek, aku juga teori aku tetap diterapin di situ ya. Kalau di musik diterapin juga nggak dari sisi marketing? Iya, sama musik. Jadi aku promoin lagu-lagu aku, itu aku belajar dari kuliah dulu. Cerita sedikit dong tentang bisnis kamu gitu ya. Maksudnya kamu tuh masih muda banget, terus juga passion kamu di musik, tapi kenapa akhirnya berani untuk menjadi entrepreneur lah bisa kita sebut gitu ya. Dan di dunia skincare yang kita tahu ini persaingan sangat ketat banget nih, Anggis gitu. Kenapa ya? Karena emang mungkin dari dulu jiwa pedagangnya udah ada. Dari kecil tuh suka jualan juga di sekolah. Hal-hal kecil itu aku udah jualin gitu loh. Jadi kayak misalnya dulu tuh aku pernah jadi online shop, bikin makanan. Next itu aku jualin lagi. Kamu yang masak bukan? Bukan, kayak jual lagi ya. Yang penting nggak tahu dulu aku, yang penting punya all shop aja dulu. Terus aku juga sempet coba bikin bukan clothing sih. Jadi kayak aku pokoknya all shop baju gitu lah. Terus aku sempat bikin gelang-gelangan kayak gitu. Jadi kayak udah explore dari dulu gitu. Jadi udah penasaran gitu. Jadi menurut aku kalau bisa dua kenapa enggak gitu. Nyanyi terus bisnis juga gitu. Jadi dua-duanya bisa menjadi tempat kamu healing juga ya. Ketika capek di musik, kamu bisa ke bisnis kamu. Ketika capek di bisnis, bisa ke musik gitu. Berat nggak sih jalanin dua-duanya? Karena kan ini berarti prosesnya udah cukup besar nih ke depan terkait dengan bisnis skincare ini. Lumayan berat sih. Jadi kadang tuh fokusnya kebagi aja. Karena kalau misalnya aku fokus di nyanyi-nyanyi aja, bisnisku kadang ya udah syukur udah ada tim yang ngelola gitu kan. Jadi kayak tinggal aku lihat update-updatean gitu. Tapi nggak yang bisa into banget gitu. Jadi kepecah aja, apalagi waktu itu aku lagi kuliah juga kan sambilan. Jadi dari Singapura aku Zoom meeting gitu selalu sama yang karyawan yang di Bali gitu. Jadi ya quite challenging sih. Berarti bisnisnya sudah start ketika kamu kuliah? Kuliah. Sebelum kuliah? Iya. Wow, berarti umur berapa tuh? 2000 berapa ya? 2022 kayaknya. 2022 kamu umur 19 20 ya. Iya. Waduh, kalah kita ya yang lebih tua. Tapi berarti ya itulah ya, ternyata anak-anak muda zaman sekarang tuh benar-benar kreatif dan juga punya
intuisi bisnis yang cukup besar nih kayak Anggis lakukan gitu. Dan akhirnya juga sejalan dengan bisnis, akhirnya ikut idol juga, terus dapat pelajaran baru lagi, jadi punya ketertarikan juga untuk nulis. Nah itu gimana akhirnya setelah kuliah, mungkin intens kuliah, balik lagi ke musik, rasanya apakah seperti mengulang di masa yang kamu umur 14-15 tahun tersebut? Iya sih, rada kayak ngulang tapi in a better version aja. Better version? Apa nih versi better version ya? Kayak lebih siap pede, gitu ya? lebih siap, terus lebih dewasa aja. Nah, dulu aku kan ya udah startnya dari kecil gitu, dari SMP, jadi kayak masih malu-malu ngomong nggak bisa gitu. Kalau sekarang tuh kayak the way aku bawakan diri aku di panggung juga aku ngerasain bedanya gitu. Jadi lebih versi yang belum matang-matang banget tapi lebih matang dari sebelumnya. Gitu. Yes. Oke, ya karena kan berprogres terus gitu ya. Nah, progres kamu itu kamu tunjukkan juga dari single-single yang sudah dikeluarkan gitu ya. Ada yang terbaru yang juga penulisnya kita sungkem dulu gitu ya. Ada Anmesh Kamaleng. Yes, Kak Ame. Kenapa pilih collab sama Kak Ame? Atau justru Ame yang kasih lagu kamu atau kamu yang request? Pada saat itu karena emang dari dulu tuh emang suka sama lagunya Kak Ame. Dan pada saat itu aku sempat ketemu di suatu acara sama Kak Ame, dan waktu itu kayak Kak Ame pengen bikin lagu dong sama Kak Ame, terus kayak ayo. Jadi kayak awalnya cuma kayak gitu, nggak berharap banget karena kan nggak mungkin nggak sih gitu kan. Tapi Kak Ame seriusin gitu. Jadi kayak pada saat itu ya udah akhirnya workshop dan ke rumahnya dia di studio dia, terus dengerin demonya pertama kali kayak langsung suka sama lagunya gitu. Jadi sangat apa ya, bersyukur aja sih bisa diciptain lagu sama Anmesh Kamaleng ya kan kayak siapa coba yang nggak mau. Tapi aku pernah ngobrol sama Ame dan dia cukup intens gitu ya untuk bikin lagu. Orang dia ngeliat personalnya dulu, karakternya cocok atau enggak, dan bahkan dia bisa melihat sebuah lagu itu relate atau enggak. Nah, kamu ada nggak something relate dari lagu Rapuh ini? Ada. Di lagu Juta Rapuh ini aku relate aku ke ceritaku yang dulu sih. Kayak aku dulu ya biasa anak muda ya, suka cinta-cinta dan patah hati gitu. Jadi aku relate-nya di situ sih. Jadi kayak ya aku dulu sempet merasa down banget, putus asa ya, biasa lebay lah ya, percintaan. Tapi lagu ini kan Jatuh Rapuh nih ceritakan tentang kayak walaupun kamu jatuh rapuh, kamu bakal bisa lewatin itu semua. Dan menurut aku tuh lagu ini tuh sebenarnya ya udah jadi penyemangat kita aja, tapi kita tahu dalam hati kita tuh kita masih tetap nggak bisa. Jadi kita mau nggak mau ya kita kuatin aja. Lewatin dulu sedihnya gitu ya. Tapi dengan ada lagunya ini, at least ada penyemangat sedikit buat kalian untuk udah jangan sedih-sedih terus. Jatuh rapuh kalian bisa lewatin itu semua gitu. Oke. Dan proses mixing lagunya dan lain sebagainya, aku juga melihat ada nama Tohpati nih di balik lagu ini. Cerita dong kolaborasi dengan salah satu musisi yang aku rasa cukup legend ya di Indonesia ya. Aku gimana juga rasanya? Loh. Jadi kayak mungkin ini requestan dari kami. Oke. Kalau musik harus Tohpati yang buat gitu. Jadi pada saat itu tuh ya udah nggak tahu apa-apa, tiba-tiba kamu jadi musiknya diproduksi sama Tohpati. Jadi kayak kaget banget, itu kan saat legend ya, dan itu kayak gila sih. Dulu sempat waktu kecil sempat foto juga sama dia. Jadi kayak sekarang bisa diproduser dia tuh sangat apa kayak nggak nyangka aja gitu. Pada saat itu ya udah akhirnya udah dihubungin Tohpatinya sama label, akhirnya ya udah diproduksi akhirnya jadi kayak wow, kayak nggak nyangka aja sih. Nggak nyangka. Akhirnya dapat berkesempatan buat saling follow sama Om Tohpati, jadi kayak maksudnya sering DM gitu, thank you kayak gitu, jadi kayak nggak nyangka aja sih. Nggak nyangka. Tapi puas ya berarti ya dengan Rapuh sendiri ya? Sangat puas ya. Jatuh Rapuh. Oke. 2 single terakhir ya sama yang ini kan memang nuansanya galau banget ya, Anggis. Kenapa sih kamu masih memilih konsep lagu galau gitu ya? Apakah memang mood kamu juga memang sukanya ngebawain yang galau-galau gitu ya? Nggak tahu entah kenapa, mau aku lagi galau atau enggak, aku tetepin denger lagu galau. Oke. Aku nggak yang misalnya aku lagi galau, aku nggak denger lagu galau gitu, nggak. Jadi walaupun aku nggak galau, aku tetap denger lagu galau. Jadi emang suka aja lagu-lagu ballad kayak gitu. Jadi ya aku menerapkan itu di musik aku gitu. Dan semasa yang lainnya relate, bisa diterima ya, why not gitu. Why not ya. Kita perdalam itu lagi. Kita ajak semua warga Indonesia menggalau.
Oke. Dan kamu bilang juga kan apa namanya kamu suka nulis gitu ya. Berarti lagu-lagu yang sebelumnya pernah nulis langsung kah dan dirilis? Aku nulis sendiri semua. Oke. Yang sebelum ini? Sebelum 3 terakhir ini. Jadi aku nulis semua. Dan berdasarkan ya udah apa yang aku rasain semua. Jadi aku rilis 8 lagu, aku tulis semua. Sisanya yang 3 terakhir ini ya berkolaborasi aja. Karena aku pengen nuansa baru aja. Kalau aku yang nyiptain mungkin nada-nadanya sama-sama gitu-gitu terus aja, gitu. Jadi ya. aku pengen sekalian belajar juga. Lihat referensi, oh orang gini ya caranya bikin lagu gitu. Jadi kayak lagu Bodoh kemarin, itu judul Bodoh. Diciptain sama Mario Geklau. Terus yang kedua Kisah Tanpa Dirimu, itu kita ciptain bertiga. Tintin, aku, sama Clara Riva. Yang terakhir Jatuh Rapuh ini Unmesh. Dan gimana rasanya? Mungkin setelah sekian lama kamu menulis lirik sendiri dan akhirnya kolaborasi tukar pikiran sama ya Mario Geklau juga kita tahu lagu-lagu tulisannya gimana, Unmesh pun gimana. Menyerap banyak ilmu nggak sih dari dua sosok ini? Sangat sih. Tapi mereka punya karakter mereka masing-masing dan kita nggak bisa tiru itu gitu. Cuma aku tuh suka ngelihat oh gini ya caranya bikin musik lagu dan lain-lain. Jadi kayak suka aja pelajarin hal-hal baru gitu. Dan next kira-kira wishlist-nya seorang Anggis tuh pengen kolaborasi sama siapa lagi? Siapa ya? Gak tahu. Sekarang tuh kayak belum kepikiran aja. Kayak yaudah jalanin aja ya. Ngalir aja. Siapa pun itu nanti itu yang terbaik gitu. Dan juga kan sudah ada beberapa single sebelumnya. Apakah sempat terpikir nih untuk kayaknya udah bisa deh bikin album atau mungkin EP gitu? Pengen, sempat terpikir tapi kayaknya bukan di deket-deket ini. Tapi kapanpun itu dikasih kesempatan dan udah ada jalannya ya why not gitu. Tapi ya emang udah pengen pasti siapa sih nggak mau bikin album. Tapi untuk sekarang kayak aku masih fokusin di single-single dulu, maksimalin di single-single aku gitu. Jadi step by step aja. Sambil mempersiapkan diri juga ya. Nah kalau kita balik lagi cerita tentang lagu terbaru kamu Jatuh Rapuh ini, apa yang mungkin berbeda dari single-single yang sebelumnya? Ada perasaan yang berbeda kah atau mungkin treatment yang beda dalam perilisan ini? Atau prosesnya ada yang unik nih yang kayaknya semua listeners perlu tahu? Mungkin lebih ke proses yang unik sih. Apa tuh? Biasanya tuh aku rekaman satu shift itu 6 jam. Tapi di lagu Jatuh Rapuh ini aku 3 jam udah selesai. Cepet banget ya. Aku juga kayak, aku cepet banget bisa banget ya. Jadi start jam 12, jam 3 itu udah kelar. Jadi kayak tinggal jam 5 ngabisin waktu itu kayak dirapi-rapiin vokalnya kayak gitu-gitu. Tapi kayak ini rekaman tercepat aku sih. Ya? Rekor di lagu Jatuh Rapuh. 3 jam aja doang tuh udah selesai gitu kayak. Uniknya itu sih. Uniknya itu. Tapi setelah diberikan setelah dirilis gitu ya, respon teman-teman fans kamu ada nggak? Gislova namanya. Gislova sendiri responnya gimana? Gislova sendiri ya mereka pasti dukung, terus mereka dukung pakai bikin konten-konten di TikTok. Jadi kayak yang ngeramein soundnya tuh ya berawalnya dari Gislova semua gitu. Jadi kayak berterima kasih juga buat teman-teman yang udah dukung aku gitu. Thank you Gislova. Love you. Gitu. Next kedepannya ada persiapan lagi nggak untuk mengeluarkan single terbaru atau tunggu dulu deh, ini dulu deh biar dinikmati sama Gislova? Kalau untuk workshop aku udah ada, saya udah song bank itu udah ada, jadi tinggal giliran nyari tanggal giliran buat rilis gitu. Tapi udah ada rencana juga buat kapan mau rekaman lagi. Jadi sembari nunggu maksimalin dulu. Spill ini akan kolaborasi atau justru kamu yang nulis sendiri? Ada ditulisin lagi sama orang. Sama ada aku nulis juga. Wah, ini nih yang kita tunggu. Tapi kamu berarti masih aktif nulis ya? Masih. Walaupun mungkin lagu-lagu yang akhir-akhir ini dibikinin gitu ya? Tapi aku tetap bikin-bikin aja, iseng-iseng aku rekam gitu. Tapi aku belum, istilahnya aku seriusin gitu belum sih. Jadi aku masih kumpul-kumpulin aja sampai aku ngerasa, ini serak nih gitu. Nah kan pasti cukup challenge ya untuk bisa bersaing menjadi beda. Karena kayak kita lihat aja anak-anak idol sekarang, kalau dulu tuh ada yang bilang idol tuh mungkin juara 1, 2, 3 aja yang terkenal. Sekarang aku lihat, dari 12 besar pun tuh semua bisa terkenal dan punya marketnya sendiri. Merasa tertantang nggak sih untuk akhirnya bisa stand out yang beda gitu dibanding teman-teman yang lain? Nggak tahu sih.
lebih ke ngalir aja anaknya. Udah yang penting kita berusaha terus. Oke. Sampai aku tuh anaknya udah fokus aja sama diri Mhm. aku gitu, nggak mau lihat yang Kanan kiri. kanan kiri, nggak mau. Jadi yaudah intinya aku fokus sama diri aku. Kalau emang rezekinya pasti ya udah gitu. Yes, Dan itu semua orang justru tuh harus punya dimiliki loh. rezekinya masing-masing. Nah, sepakat. Jadi kadang orang kebanyakan lihat kanan kiri jadi lupa Nggak sama fokus Jadi kayak dirinya. yaudah aku lebih ke fokus diri aku aja, nggak mau lihat yang lain. Saya bukan nggak mau ya, maksudnya kayak Yes. yaudah apa yang aku tuju aja gitu. Mhm. Nggak mau yang kayak dia udah sampai sini tuh enggak. Jadi kayak aku ngalir aja. Oke. Ada nggak sih wish yang mungkin terpendam gitu selama ini yang pengen direalisasiin dari segi musik dan juga karena tadi kamu singgung bisnis, aku penasaran juga harapan kamu untuk bisnis ini akan seperti apa? Kalau di bisnis aku sih aku lebih pengen karena di bidang skincare aku Yes. lagi suka beauty gitu Mhm. kan. Jadi ya biar berkembang terus produk-produk baru ya istilahnya apa ya, lancar-lancar Oke. terus gitu. Terus kalau di musik aku cuma sesimpel semoga teman-teman suka sama semua karya-karya aku sih. Jadi bertambah masanya orang yang bisa dengerin lagu-lagu aku, terus relate sama lagu-lagu aku, dan akhirnya apa ya, kayak bisa mengantarkan aku mungkin nanti bisa bikin konser gitu kan. Amin. Terus bikin album gitu. Oke. Jadi berkat dukungan teman-teman aja. Yes, dan mohon doanya teman-teman. Oke, Anggis ya mungkin terakhir gitu ya. Kan ini ya kayak aku bilang gitu ya bahwa persaingan semakin ketat, terus juga suara-suara unik di luaran makin wow gitu ya. Apa yang kamu lakukan secara personal gitu untuk memperkuat karakter kamu di industri ini? Apa ya? Dari tulisannya mungkin atau rasa karakter? aku sih. Rasa Aku menyampaikan lagu aku. Mhm. Dan yaudah aku punya warna suara aku sendiri gitu. Yes. Tapi ya balik lagi kan itu, ya udah aku tetap udah fokus aja sama diri aku gitu. Jadi kamu nggak mau apa ya, bikin pusing lah ya Iya, jadi sama yang ada di musik luar. itu kan semua genre ya. Misalnya Yes. mereka juga punya, ya udah karakter mereka kayak gini, ya udah di karakter mereka kayak gitu. Jadi kita juga punya sendiri-sendiri gitu. Iya. Jadi kayak ya sebenarnya sama aja semua. Misalnya kayak nggak ada yang harus bersaing atau kayak gimana pun itu. Oke. Itulah ya bedanya orang ngerjain sesuatu tulus ya sama listeners ya. Nggak Yang ada penting yang tulus, diharapkan. ikhlas, dan sabar. Oke, ini bukan karena di coach tulus kan, Bukan. kamu tulus. Oke, mungkin semua listeners juga penasaran terkait lagu Jatuh Rapuh yang ditulis oleh Unmesh. Dan juga dengan rasa serta karakter suara kamu yang unik itu, boleh nggak nyanyi sedikit aja Boleh. untuk Jatuh Rapuh? Silakan. Refnya aja ya. Yes. Namun ku percaya, ragu akan ku kalahkan. Meski terluka, bukan berarti tak bisa. Jatuh rapuh tak jadi alasan, kan ku tempuh walau berat perjalanan, akan ku taklukkan kecewa. Yeay, Jatuh Rapuh Yeay. dari Anggis Listeners yang pasti sudah bisa didengarkan di seluruh Yes. digital streaming platform. Yes. So, sukses untuk Anggis, sukses juga untuk brand skincare-nya. Semoga Anggis bisa terus menemukan hal-hal baru dan pastinya bisa terus happy menjalani karir di industri musik. Thank you, Anggis. Thank you semua. Yes. Ditunggu mungkin next time main kesini udah rilis EP atau album ya. Pastinya. Oke. Doain aja. Amin. Kalau gitu semua listeners, thank you so much untuk Anda yang sudah menyimak perbincangan Audrey bersama dengan Anggis, sosok yang menginspirasi ya dari kalangan millennials ya. Semoga juga bisa membuat kita semangat untuk menghasilkan karya-karya di luar sana. Audrey pamit, sampai jumpa dan sukses untuk Anda. Bincang bersama